wabarakatuh. Hari ini kita review sebentar aja ya lab and urinalysis tingkat 1 biomedik 3. Nanti dari Patlin soalnya cuma 3, semuanya ada di intro, gampang ya, kalian tinggal baca ulang aja intro saya. Hanya review sebentar lah saya kenapa urin dipakai untuk pemeriksaan laboratorium dan paling sering dilakukan pemeriksaan yang namanya urin rutin, karena urin itu gampang diambilnya dan juga banyak informasi seperti fungsi metabolisme tubuh, terus juga menggambarkan fungsi renal dan juga ekstrarenal, dan juga menggambarkan hasil dari ultrafiltrasi dari plasma ya, yang dapat digunakan untuk melihat fungsi hemostasis tubuh tuh masih bagus atau tidak ya. Urinalisis kita ceknya secara fisikal, kimia, dan juga mikroskopik seperti yang kita lakukan pada saat lab kemarin. Fisikal itu terdiri dari warna, kejernihan, pH, physical gravity, volume ya. Kalau chemical itu kita periksa dengan urine analyzer yang kemarin, itu otomatisnya. Terus secara manualnya kalian latihan pakai baca sendiri kan kemarin? Yang kalian baca sendiri nggak yang pakai lipsticknya? Ya, baca sendiri ya. Sama yang mikroskopik. Ini tujuan rutin untuk mendiagnosis suatu penyakit, untuk screening penyakit-penyakit asimptomatik, penyakit-penyakit kongenital, herediter, dan juga untuk memonitor suatu perkembangan suatu penyakit dan juga monitoring terapi ya, efektif atau tidak. Ini yang digunakan alat-alatnya, bisa pakai gown, gloves, hand disinfectant yang kita pakai kemarin urine analyzer ya. Ini kalian baca aja. Urinalisis step seperti biasa, ada pre-analitik, ada analitik, post-analitik. Kalau QC-nya kita lakukan sebelum pemeriksaan urin dilakukan, kita QC dulu alatnya. Nanti kalau udah di QC, dia bilang ready to use, baru kita bisa lakukan pemeriksaan. Pre-analitik itu semua hal-hal yang dilakukan sebelum pemeriksaan. Jadi samplingnya gimana, sampel collectionnya gimana, terus labelnya gimana, apakah ini mau dipakai preservatif apa enggak. Terus kalau yang analitik itu baru kita periksa hasil urinnya, diperiksa di alat urine analyzer atau secara manual ya, fisika, kimia, dan juga secara mikroskopik. Ini post analitik kita laporkan hasilnya dengan ke tim medis, ke dokternya, ke perawat, atau langsung ke pasien ya. Ini specimen collection harus ada form, harus dilengkapi oleh tenaga medis formnya, identitas pasien, apa yang mau diperiksa, kontainer yang disiapkan harus yang bersih, kering, dan juga tidak mudah tumpah ya, dan disposable. Jadi ketika setelah digunakan itu langsung dibuang. Ini specimen collection tool yang biasa digunakan, jadi tidak langsung dimasukkan ke dalam kontainer urin yang kecil, tapi kita tampung dulu di sini di collection tool nanti, atau di sini bentuknya macam-macam ya. Ini bisa juga seperti ini kalau di rumah sakit ya. Ini urin kontainernya bersih, wadahnya mulutnya lebar, tutupnya berulir. Berulir itu seperti ini yang bisa diputar ya, jadi leak proof, jadi dia tidak gampang tumpah. Dan kalau sudah digunakan itu kita buang, nggak boleh dipakai lagi untuk urin yang lain atau beda pasien ya. Ini identitasnya, namanya minimal 2 inisial, terus jenis kelamin, tanggal lahir, time collectionnya, dan juga ada medical record ya. Tipe spesimennya, urinnya itu bisa berdasarkan waktu dan juga berdasarkan metode. Kalau waktu random, bisa aja kapan saja. Bisa juga ada yang first morning atau fasting specimen, itu biasanya pagi hari pasiennya bangun, urin pertamanya dibuang dulu, nah nanti baru urin berikutnya sebelum pasiennya makan dan minum, itu baru kita tampung. Atau 2 jam pos makan juga bisa, atau urin-urin yang sengaja ditampung selama 12 jam atau 24 jam untuk keperluan pemeriksaan tertentu, biasanya ureum kreatinin ya.
Ini based on method atau berdasarkan dengan metodenya, ada midstream clean catch, ada kateter. Ini kalau pasien-pasien pakai kateter di rumah sakit biasanya, atau dengan suprapubik aspiration, langsung ditusuk ke suprapubiknya ya. Ini sama yang kayak tadi. Nah ini specimen collectionnya, yang ini menggunakan urine bag. Ini clean catch, jadi kita langsung kalau bayinya berkemih itu langsung kita tampung, atau dengan stimulation, jadi menggunakan kapas ada gerakan berputar di suprapubiknya, lalu kita tampung supaya urinnya keluar ya. Ini pakai kateter, yang ini pakai suprapubik aspiration, jadi langsung ditusuk di suprapubiknya, nanti urinnya keluar, langsung langsung ditampung ya. Ini kateter urin. Pasien-pasien ini yang laki, ini perempuan, ini yang laki-laki, ini namanya Foley kateter ya. Nanti belajar pasang kateter kalian di push tingkat 2. Ini specimen handling itu biasanya dilakukan 1-2 jam. Kalau tidak diperiksakan maksimal waktu 2 jam itu harus dimasukin kulkas. Kulkasnya di suhu 2-4 derajat dan tidak boleh diperiksakan kembali urinnya kalau sudah 24 jam ya. Kalau lebih dari 24 jam harus dibuang dan disampling ulang. Ini preservatif atau pengawet yang bisa digunakan. Biasanya kita hanya memasukkan ke kulkas, tapi preservatif yang paling sering digunakan itu adalah timol ya. Timol sama formalin. Tapi kalau udah pakai timol ini dan juga formalin, kita biasanya tidak bisa dipakai untuk kultur ya. Nah ini analytic stage, tadi itu udah pre-analitik, specimen collection, labeling, handling. Sekarang kita ke analitiknya, ada metodenya yang kemarin kita udah belajar. Ada manual, ada otomatis. Klasifikasinya biasanya itu untuk screening bisa, untuk mendiagnosis suatu penyakit bisa, macam-macam ya. Nah ini physical examination itu yang diukur adalah volume, warna, kejernihan, bau, dan specific gravity dan juga pH. Ini volume normalnya 1200 sampai 1500, ada juga yang 600 sampai 200 ml ya. Ini kondisi-kondisi abnormal, biasanya oliguri kurang dari 500, poliguri lebih dari 2500, anuri kurang dari 100. Harus tahu istilah-istilah ini ya. Ini warna normalnya light kuning, light yellow sampai amber. Ini warnanya, ini kalau ini udah normal, udah bercampur darah. Tapi kalau ini itu masih normal ya. Kalau ini udah nggak normal, biasanya sudah ada darah, bisa, atau pasien-pasien dengan konsumsi vitamin C tinggi juga bisa ya. Ini clarity atau kejernihan, ini normalnya clear atau slightly cloudy, tapi kalau udah cloudy dan turbid itu biasanya pasien-pasien ISK atau pasien-pasien infeksi ya. Jadi nggak kelihatan lagi huruf-huruf yang ada di belakang tabung reaksinya ya. Nah ini warna yang normal, light yellow, yellow amber. Kalau udah red dan brown itu berarti sudah nggak normal lagi ya. Ini bau urin akan semakin pekat kalau makin lama kita nggak periksa, akan semakin pekat, bau amonianya makin timbul. Tetapi oleh karena itu kita harus langsung cek urinnya di bawah di 1-2 jam habis sampling ya. Ini specific gravity metodenya banyak, bisa pakai urinometer, refraktometer atau reagent strip, dan ini udah nggak dipakai lagi. Kita sekarang hanya pakai reagent strip. Ini reagent stripnya, contoh reagent stripnya biasanya normalnya 1003 sampai 1035 ya. Ini refraktometer, jadi zaman dulu specific gravity pakai refraktometer, tapi sekarang udah nggak lagi karena udah kurang akurat ya. Ini pH juga kita pakai reagent strip, normalnya 4,5 sampai 8. Kalau di bawah 4,5 dia acidic, kalau lebih dari 8 itu dia alkalin. Ini chemical dipstick urinalysis, yang tadi itu yang fisikal. Sekarang yang kimia. Kalau kimia sama, masih pakai dipstick urin. Kita masukin ke alat, bisa juga manual ya. Prinsipnya sama, jadi agen atau urin yang sudah ditambahkan dengan reagent strip itu akan berubah warna. Perubahan warna inilah yang akan dibaca oleh alat ya. Jadi sampel urin kita celupkan reagent stripnya, lalu ada perubahan warna, lalu ada refleksi dari cahaya dihitung, lalu sesuai dengan panjang gelombangnya ya. Ini ada wavelength selector, lalu dianalisis sama softwarenya, nanti keluar hasilnya berupa printer ya. Ini reagent stripnya sama aja yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyimpanannya harus betul, storage-nya di suhu 24 sampai
27 di suhu ruangan, dia nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh juga terlalu panas, tidak boleh lembab ya. Kelembapannya nggak boleh terlalu tinggi. Dan kita yang paling penting adalah lihat expirednya. Kalau sudah expired kita nggak boleh gunain. Tapi yang kemarin kalian guna itu sebenarnya udah expired ya. Yang manual cuma tuh untuk kalian belajar jadi nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti kalian untuk pasien nggak boleh pakai kalau nggak expired ya. Nah ini Gradus itu mengandung ini ada nilon, ada reagent paper, ada absorban, ada carrier foil. Ini contohnya. Jadi satu strip itu mengandung parameter-parameter ini. Ada untuk leukosit, nitrit, ada urobilinogen, protein, pH, blood, specific gravity, keton, bilirubin, glukosa ya. Mereknya beda-beda, setiap merek juga beda juga interpretasinya ya. Nah ini yang kita lakukan kemarin, udah ada sampel, terus sampelnya kita celupkan pakai reagent strip, dikeringkan sedikit, ditap-tap, lalu masukin ke alat. Kalau udah masukin ke alat, nanti keluar hasilnya. Kemarin pada di-print kan hasilnya? Di-print ya. Keluar hasilnya di print, nanti kalian catat ke tempat hasil ya. Ini sama aja. Nah ini merek-merek lipstick urin beda-beda, isinya juga beda-beda jumlahnya. Tapi yang paling penting adalah sebelum digunakan dilihat expired date-nya masih bisa apa enggak digunakan ya. Sama ini untuk QC-nya. Jadi setiap kalian keluarin satu strip dari botolnya ini, dilihat ada paling bawah tuh warna putih. Nah warna putih itu putihnya harus sama dengan color compensation yang ada di sini. Kalau sama-sama putih berarti baru boleh digunakan. Tapi kalau misalnya yang kalian ambil stripnya, kok udah nggak putih kayak gini lagi ya, bisa udah kekuning-kuningan, coklatan, itu udah nggak boleh dipakai. Artinya QC-nya buruk ya, kita harus ganti stripnya. Ini untuk mikroskopik kita apa dari urin yang ada di sini itu kita masukkan ke dalam centrifuge, lalu ada sedimennya. Nah sedimen ini yang ditaruh di objek glass, lalu setelah dipakai di objek glass kita tutup pakai cover glass dan kita cek pakai mikroskop ya. Di mikroskop apa yang kita lihat? Kita lihat ada misi, ada WBC, ada epitel, cast, bakteri dan juga kristal. Kristal yang paling sering keluar itu nanti ada yang namanya kristal asam urat, triple fosfat dan juga ada kalsium oksalat ya. Hafalin gambarnya, biasanya ini yang paling sering keluar oleh pasien-pasien ya. Nah ini di mikroskopik bisa kelihatan ini ambisi normalnya seperti ini. Kalau ini leukosit, ini epitel, ini WBC case ya, macam-macam. Nanti kalian semakin sering melihat maka akan semakin lihai bacanya juga. Ini perbandingan kristal yang biasa keluar di dalam urin. Yang paling sering keluar ini kalsium oksalat dan juga triple fosfat ya. Post analitik kalau kita sudah melakukan pemeriksaan fisika, kimia dan juga mikroskop, nanti kita laporkan hasilnya, yaitu namanya post analitik. Kita lihat apakah ini +1, +2, +3, +4. Kalau +1 artinya sangat sedikit. Kalau 2 moderate, 3 itu banyak, kalau 4 itu biasanya banyak sekali. Biasanya di mikroskopnya itu sudah penuh dengan RBC atau juga dengan WBC ya, itu bisa kita katakan +4. Nah ini interpretasinya yang sudah ada di slide-slide sebelumnya, jadi kalian bisa baca kalau misalnya spesifik gravity-nya 1000 itu apa, 1001 sampai 1009 itu apa ya. Ini juga untuk screening UT itu urinary tract infection. Biasanya apa yang kita temukan? Oh biasanya ada leukosit esterase. Leukosit esterase itu dan nitrit itu adalah ciri khas adanya suatu bakteri atau untuk screening urinary tract infection atau ISK, infeksi saluran kencing. Ini sama kalau ada infeksi pada ginjal atau urinary tract, biasanya kita disebabkan oleh bakteri, bisa juga karena jamur. Ada inflamasi pada ginjal atau urinary tract, itu juga bisa. Biasanya dikarenakan trauma atau adanya nefritis ya. Ini pH, ini ada indikasinya, ada semua di sini. Kalian tinggal dibaca ya. Kurang dari 4,5 apa, acid kalau alkali penyebabnya apa yang menyebabkan menyebabkan pH urin alkali dan juga pH urin yang acidic. Ini sama kalau ada darah itu biasanya disebut hematuri, gross hematuri, bisa juga hemoglobinuria atau bisa juga mioglobinuria. Kalian baca perbandingannya di sini ya, apa bedanya kalau hematuri dan hemoglobinuria dan juga mioglobinuria.
Ini penyebab adanya protein. Kalau protein positif biasanya penyebabnya ada masalah di prerenal atau renal atau juga postrenal. Penyebabnya masing-masing beda penyakitnya, bisa dibaca di sini karena ini nggak bisa dihafal ya. Nanti semakin berjalannya waktu kalian koas maka kalian akan tahu sendiri ya, paham sendiri. Ini kalau ketemu glukosuria di dalam urin, namanya glukosuria. Penyebabnya biasanya kalau prerenal itu artinya pasien-pasien diabetes biasanya ya, atau pada penyebabnya di renal berarti biasanya adanya defek pada tubul dari si renalnya itu. Ini penyebab ketonuria tinggi itu biasanya kalau diabetes yang tidak terkontrol maka akan menyebabkan ketonuria. Pasien-pasien yang diabetik ketoasidosis biasanya ketonurianya positif ya. Atau pasien-pasien dengan diet tertentu juga bisa ketonnya positif. Ini pasien-pasien kalau bilirubinnya positif ya, bilirubin positif jelas pasiennya itu mungkin kuning. Ada masalah di heparnya, bilirubinnya tinggi, hemoglobinnya tinggi bisa. Itu karena adanya faktor penyakit hepar bisa, post hepatik bisa, ada masalah di empedu bisa, macam-macam ya. Ini kalian bisa baca penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan urin itu bilirubinnya tinggi, glukosurianya positif, proteinurianya positif, semuanya ada di sini ya. Kalian tinggal baca sendiri. Interfering faktornya banyak, light and temperature itu paling sering karena ada bisa temperatur yang tinggi, panas itu dan exposure matahari pada saat membawa si sampel urin itu bisa mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme yang banyak sehingga dapat menyebabkan positif palsu dari si bakteria ini. Padahal belum tentu pasiennya itu infeksi ya. Jadi ketika kita membawa spesimen urin itu tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi kontainernya harus tertutup. Jadi udah diambil urinnya, masukkan ke dalam kontainer tertutup, lalu dibawa ke laboratorium. Itu tidak boleh terekspos matahari. Takutnya dia gampang sekali terekspos tumbuh mikroorganisme kalau suhunya terlalu panas ya. Pertumbuhan bakteri juga bisa, pH yang alkalin juga dapat menyebabkan hasil yang false positif pada protein. Nanti kalian penyebabnya bisa dicari sendiri ya, terlalu advance kalau dan terlalu panjang kalau mau dibahas satu-satu ya. Interfering faktor yang lain juga bisa dari makanan atau obat-obatan. Preservatif yang paling sering menimbulkan suatu interfering factor, tiba-tiba ada albuminnya positif, itu biasanya timol. Timol ini karena paling sering, maksudnya agak lumayan sering lah digunakan ya pengawet timol ini. Jadi timol ini bisa menyebabkan tiba-tiba si ada albumin di urin yang padahal tidak berhubungan dengan klinis pasien ya. Penggunaan formaldehid juga, hidroklorik acid, glukos bisa timbul tiba-tiba pada sampel atau tiba-tiba ada glukosuria, itu karena biasanya sampelnya yang terlalu asam ya. Lalu kontras agent atau pasien-pasien dengan exercise yang tinggi itu bisa menimbulkan specific gravity-nya tinggi ya. Terus mercury salts dan boric acid tapi ini sangat jarang ya. Udah nih referensinya, kalian cukup baca PPT intro saya, insya Allah bisa menjawab soalnya ya. Soalnya juga pendek, simple. Harusnya kalian bisa kalau lab-nya kemarin sudah ikut dan juga cukup paham. Intro yang dibaca lagi saya rasa bisa lulus lah ya ujiannya ya. Ada yang mau tanya nggak? Kita udah jelas semua? Insya Allah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.